Yang A menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata, dan nilai capaian akhir. B menggunakan nilai rata, nilai modus yang sering muncul, nilai batas KKM. C menggunakan nilai tertinggi, batas KKM, nilai median. Yang D menggunakan nilai batas KKM, nilai capaian tertinggi, nilai capaian akhir. E menggunakan nilai batas KKM, nilai rata, nilai capaian akhir. Ini rumusnya ini sepertinya ini kalau kita melaksanakan remedial itu kan nilai tertinggi itu biasanya kan kita bagi dengan nilai yang dapat di awalnya. Begitu kan Bapak Ibu ya? Ya. Ini bagaimana ini apa yang ada 3 cara yang dapat dipilih untuk digunakan dalam menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik dalam program remedial. Bagaimana ini? Ini nengok apa? Nengok pembelajaran, Pak. Ya, Pak. Yang A. Mungkin nggak, Pak? Iya, Pak. Kalau yang E, kalau coba kita baca A dulu ya. A menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata. Nilai rata ini maksudnya apa ini Bapak Ibu? Rata-rata setelah kita jumlahkan menggunakan nilai awal dan nilai akhir. Nilai awal dan nilai akhir ya, rata nilai awal dan nilai akhir. Remedial. Oke. Kemudian dan nilai capaian akhir. Kalau yang apa tadi pilihan lagi yang lain? Tadi kalau yang E menggunakan nilai batas KKM, nilai batas KKM. Nilai rata, nilai capaian akhir. Kita pilih E yuk, kita pilih E yuk. Sama-sama E. E Bang, berdasarkan Kita pilih nilai E. batas KKM karena ideal. Oke, betul ya. Karena kalau udah remedi, nilai yang jadi patokan tuh nilai batas KKM. Walaupun nilainya umpama KKM 80, ketika remedi nilainya dapat 85 atau 90. Yang dipakai itu adalah nilai batas KKM. Karena dia udah remedi ceritanya nih. Masa lebih tinggi dari remedi Pak ya kan? Iya. Dan mungkin nilai remedi lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Remedi itu siapa tuh? Remedi itu retaker, Bapak Ibu nggak boleh retaker. Jangan ditakut-takuti terus itu. Oke, satu soal lagi. Nanti saya serahkan ini ini ke ketua lagi. Setelah program remedial dilaksanakan, penetapan nilai akhir siswa dilakukan dengan cara setelah program remedial dilaksanakan, penetapan nilai akhir siswa dilaksanakan dengan cara menggunakan nilai batas KKM ya. Oke. Iya betul Pak. Biar lebih cepat. Ya, oke. Salah nih. Salah. Semua benar. Nggak boleh cepat-cepat, Pak. Terjebak ini. Tadi kan ada 3 caranya, Pak. Iya, tadi kan udah ada sebutkan 3 caranya. Apa kita mencepat ini, aduh. Jangan sampai terjebak jadinya kan. Ini udah ada. Jangan ceroboh Pak. Kita pakai Pak. Oke, saya serahkan kembali kepada ketua. Terima kasih. Maaf seandainya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, makasih Bu Siska, makasih Pak Andrizal Ali. Mudah-mudahan proses kita lancar, lincir, luncur. Walaupun sebenarnya saya pengen semuanya turut serta tampil gitu ya. Ke depan nanti saya memfasilitasi aja, gunanya nanti buat Bapak Ibu juga siapa yang ditunjuk jangan nanti malas untuk membacakan atau tampil. Dan kenapa? Karena pengalaman kita tampil itulah nanti akan teringat saat ujian nanti. Seperti kita memfasilitasi anak-anak kita belajar di kelas kan begitu Bapak Ibu. Makasih teman-teman sudah hadir nih di pembekalan kita malam ini, luar biasa. Tadi banyak kita berbicara tentang evaluasi. Betul tidak?
Tadi kita banyak bicara tentang evaluasi, tentang konsep pengukuran, penilaian, tentang bagaimana mengimplementasikan evaluasi di dalam PBM kita dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, malam ini sengaja saya giring teman-teman seluruh peserta pembekalan itu di grup Telegram. Kita fokus malam ini di grup Telegram. Dan banyak sekali soal-soal yang belum Bapak Ibu kerjakan. Saya insya Allah tadi ada masukan di grup WA, Pak upload lagi, kirimkan lagi soal-soalnya. Insya Allah siap. Kita punya banyak stok soal untuk melatih. Untuk apa gunanya kita sering terus-menerus melakukan, mengerjakan soal-soal tersebut? Untuk melatih penguasaan materi kita, penguasaan konsep materi. Yang kedua, untuk melatih mental kita berhadapan dengan soal-soal seperti tadi. Jadi sehingganya nanti ketika ujian kita udah sering latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif. Nih, baca kitab kuning kita lagi nih. Biar lulus, Pak. Iya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah seperti pesan kita tadi malam, intensif. Intensif itu terus menerus. Enaknya kalau di Telegram kita bisa kerjakan kapan saja dan di mana saja, sambil duduk, sambil santai. Asal jangan sedang apa aja ya, sedang apa namanya, sedang tidur. Soal-soal yang di WA itu ada semua kah di itu Pak di Telegram? Insya Allah ada Bu. Nah itu di Telegram itu kan soal-soal udah dari tahun 2021 tuh, 2021 sampai 2022 sampai sekarang 2023. Dan itu kita kirim terus, mana soal-soal terbaru kita kirim terus sesuai dengan pengalaman teman-teman. Ada seperti materi spesial yang saya kirim di grup WA, kemudian ada soal yang agak itu tuh yang berlingkar-lingkar tuh kuncinya tuh. Itu penting tuh Bapak Ibu kuasai itu. Karena memang materi-materi soal itu yang keluar pada tahun 2022 kemarin. Jadi materi-materinya itu yang diujikan ketika teman-teman yang angkatan 2 kemarin tuh. Makasih Pak Melvi, banyak sekali keluar soal pembahasan kita kemarin. Banyak sekali. Pak Rimelvi, Pak. Gimana? Tadi kan saya Pak tadi sore mengerjakan tryout yang 120 soal. Oh iya, iya. Terus kan di situ Pak tentang kepedulian siswa yang melanggar aturan di sekolah Pak, sementara dia anak pejabat. Saya jawab tetap menggunakan aturan yang ada di sekolah. Dia salah Pak. Yang dibuat di kunci jawabannya meringankan hukuman karena anak pejabat. Gitu. Oh, ini salah kunci tuh. Salah skip kunci aja tuh. Itu, Itu salah kunci tuh Pak. Ada beberapa memang yang salah kunci. Jangan sempat memperbaikinya, itu salah kunci itu. Jadi kalau mohon maaf ya. Yang kan kita harus ideal dengan real. Betul. Yang berlaku, ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, udah terjawab Pak. Udah terjawab. Jadi itu salah kunci, dan kita skip aja dan pilih mana yang paling ideal. Gitu. Siap Pak, siap. Nah, oke, makasih Pak. Yang jelas Bapak udah tahu nih yang benarnya itu, tapi kok ini jawabannya itu salah satu salah satu critical thinking kita juga tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 itu sekarang ada 4C. Mana tahu nanti keluar di soal kita. 4C itu critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan satu lagi? Komunikatif. 4C. Jadi PBM abad 21 itu kita membersamai anak-anak untuk bisa hidup di masa depan. Dan hari ini dan masa depan dibutuhkan orang-orang yang memiliki critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, itu salah satu ciri-ciri pembelajaran abad 21. Memiliki C4 itu. Kalau saya tidak salah itu keluar di soal PPG kita.
kemarin. Jadi nanti ingat-ingat 4C itu Bapak Ibu sekalian. 4C. Nah, Bapak Ibu, bagi teman-teman yang baru join nih, teman-teman yang baru join, pertama kami ingatkan, tidak usah cemas Bapak Ibu karena baru join gitu ya. Diangsur-angsur aja mengerjakan soal-soal itu. Baik itu di Telegram maupun link TO yang tadi kami anukan satu persatu. Ada link satu link berapa tuh? 13 gitu ya. Kerjakan aja satu persatu. Dengan sabar, wakafkan waktu. Wakafkan waktu Bapak Ibu. Wakafkan waktu dan kerjakan dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu tidak boleh sakit. Bapak Ibu dilarang sakit. Nah, setelah lulus nanti Bapak Ibu Baru sakit. Baru sakit. Jangan sakit, Pak. Kalau udah lulus, Tetap sehat. Setelah lulus nanti Bapak Ibu bukan dilarang sakit tapi wajib sehat. Nah, gitu. Ya kalau udah lulus nanti sertifikasi, udah terima TPG, terus kita sakit, enggak bisa dong menikmatinya. Jadi sebelum ujian Bapak Ibu dilarang sakit. Setelah ujian Bapak Ibu wajib sehat. Nah, itu. Amin. Nah, itu ya. Baik. Nah, itu. Kemudian kita nanti akan intense tiap malam Zoom sampai ujian, dan 2 hari menjelang ujian itu kita akan doa bersama nanti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jangan mengira saya kan udah daftar, saya udah masuk grup. Saya melihat begini Bapak Ibu, banyak yang tidak update informasi, banyak yang tidak ikut Zoom, banyak yang tidak mengerjakan tryout, banyak yang tidak memantau informasi-informasi baik di WA maupun Telegram. Inilah ciri-ciri orang yang tidak akan lulus itu. Tapi kita berharap mereka tetap lulus dengan malam ini dan seterusnya 10 hari ke depan teman-teman kita itu intensif hendaknya. Pak Ibu, kalau metode PPG kita sekarang, kita dipaksa untuk mengikuti sistem yang ada. Betul tidak? Ya, maunya kita ya janganlah sesulit-sulit ini, betul. Tapi memang skemanya begini, mau gimana lagi gitu. Jadi memang kesadaran dan kesungguhan hati dan kuatkan hati dan pikiran kita. Bismillah ya Allah. Maka saya sering ceritakan sama Bapak Ibu, ada Bu Rohani, ada Pak Muhammadiyah, teman-teman angkatan 2021 sebelumnya itu Bapak Ibu udah senior banget. Udah 2 kali umur, di atas saya, jauh di atas saya umurnya. Saya kan 42 sekarang, Bapak Ibu itu udah 52, udah 54 umurnya. Tapi mereka semangat, alhamdulillah menjadi contoh teladan bagi yang muda-muda. Mereka aja udah senior, udah 54 umurnya, udah 55 umurnya, tetap semangat, alhamdulillah lulus. Jadi Bapak Ibu, lulus itu tidak bisa dicapai dengan begitu saja, tetapi harus dengan latihan. Saya sering mengistilahkan, tampil tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Berperang tanpa latihan akan gugur di pertempuran. Iya. Bapak Ibu, ujian tanpa latihan, tanpa persiapan akan kalah nanti di saat pengumuman hasil ujian. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, malam ini kita giring teman-teman ke grup Telegram. Ayo berselancar kita di grup Telegram. Nah, mulai besok silakan dituntaskan satu persatu. Bapak Ibu nggak usah memikirkan hasilnya, jalani aja prosesnya. Nikmati proses itu, nikmati aja proses itu. Don't think anything but do something. Nggak usah terlalu banyak mikir, tetapi lakukan sesuatu apa yang harus kita lakukan. Kerja itu kan 3. Kerja awak, kerja orang, kerja Tuhan. Kerja kita, kerja awak itu berusaha. Kerja Tuhan meluluskan kita nanti, amin. Nah, kerja orang itu memfasilitasi kita gitu. Jadi enggak usah Bapak Ibu, urusan lulus enggak lulus itu Tuhan nanti itu Bapak Ibu. Tugas kita tuh sekarang berusaha maksimal. Dan secara alamiah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil yang diperoleh tidak akan jauh dari apa yang kita usahakan.
makin maksimal usaha kita maksimal Amin, pula. amin, Pak. Amin. Nah, makin minimalis usaha kita, hasilnya juga minimalis. Jadi gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah untuk malam ini. Senang sekali membersamai teman-teman pada malam hari ini. Insya Allah, Bapak Ibu, izinkan saya memaksa Bapak Ibu terus-menerus ini di setiap saat. Bangun. Gitu kan. Kerjakan. Pak, insya Allah nanti kita akan mengikuti jejak teman-teman kita yang sudah lulus. Ingat, Bapak Ibu sekalian, ada 50.000 orang lebih yang sedang antri menunggu untuk PPG. Bapak Ibu yang sia-siakan kesempatan PPG kita saat ini, gitu ya. Baik, udah Bapak Ibu nggak usah Bapak Ibu yang senior, Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang kebingungan, nggak usah bingung, santai aja, santai serius selesai sukses, gitu ya. Santai serius selesai sukses dan kita berikhtiar maksimal. Kemudian Bapak Ibu terakhir untuk malam ini. Materi-materi yang diujikan itu kan materi-materi PAI yang tingkat tinggi. Rata-rata tuh ada materi pembelajaran siswa SMA, tingkat SMA, SMP. Maka teman-teman yang dari TK, dari SD, mbok yang menyesuaikan nanti ya. Karena kalau di SD kan kajian kita tidak jauh dari ya rukun iman, rukun Islam, toharoh gitu kan. Tapi kalau untuk PPG ini sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu jalani semasa kuliah PPG, materinya adalah materi-materi kuliah banyak, materi-materi tinggi. Ini kita belum masuk nih masalah hadis, belum masuk kita nih masalah tafsir, belum masuk kita nih masalah hadis, tafsir. Oh Pak, masalah sejarah kapan Pak? Susah Pak. Iya, sejarah itu nggak logika. Sebenarnya materi sejarah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun nanti saya kirimkan link YouTube-nya dan juga beberapa rekaman itu kita nanti ada beberapa yang belum saya kirimkan. Namun nanti kita akan ulang lagi. Ya, sejarah itu kan dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Islam masuk ke Nusantara, corak Islam di Nusantara dan bagaimana perkembangannya. Itu lagi Pak. Luas banget kalau sejarah itu saya. Waduh. Belum. Nanti insya Allah itu ada 2 kali pertemuan kita nanti membahas itu dan soalnya sudah banyak sebenarnya di kita ujikan. Tapi untuk di Zoom, insya Allah kita akan ulang lagi nanti. Jadi sejarah itu Bu, bagaimana zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian Islam di Eropa, kemudian masuknya Islam di Nusantara, kemudian corak dan gaya Islam di Nusantara dan seterusnya. Allah kita udah siapkan, tenanglah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu, insya Allah dengan kita intensif, Allah kita akan bisa menguasai materinya. Baik, pada malam ini kita cukupkan itu dulu ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa nanti lanjut mengerjakan. Salam buat keluarga, buat Bapak, buat Ibu, buat anak-anak di rumah. Pak, kalau Zoom-nya Pak jam 19 Pak lah, jadi anak udah ngantuk. Gimana? Kalau Zoom-nya setiap jam 19 saja Pak, jadi udah ngantuk. Iya, betul. Percepat maksudnya Pak. Oke, kemalaman Pak maksudnya kan Pak. Boleh. What kendak you Ayla Deni lah. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu untuk malam ini. Makasih banyak. Barakallah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat selalu.